Halo teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutera Tangerang. Saat ini saya sedang berada di Bandara Terminal 3 Soekarno-Hatta dan saya rencananya akan berangkat menuju Zurich ya untuk liburan kali ini, dan ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya akan jawab, terutama berkaitan dengan gejala psikosomatik ya. Kalau gejala-gejala yang sering dikaitkan dengan pertanyaan teman-teman ini rata-rata kalau misalnya gejala psikosomatik itu bisa dari atas sampai bawah ya. Jadi banyak dari beberapa teman itu bertanya tentang bagaimana situasi kalau misalnya gejalanya itu kok kayak rasanya nggak nyaman gitu di daerah badannya, terutama juga banyak dikeluhkan terutama di daerah misalnya leher ya, kemudian juga ada kebas-kebas rasanya seperti itu. Dan memang seringkali kita lihat banyak pasien yang mengalami gejala yang nggak umum. Beberapa diantaranya mungkin gejala yang berkaitan dengan misalnya ini ada gejala lidah kebas gitu ya, tapi kita harus lihat dulu sebenarnya secara lebih luas ya, apakah memang gejala ini sebenarnya salah satunya tuh terkait dengan lambung, jantung, dan paru. Jadi itu 2 atau 3 sebenarnya ya, dari kondisi yang paling sering muncul, jantung, lambung, dan paru. Kebanyakan tuh di situ fokusnya. Makanya seperti misalnya ada pertanyaan tentang tinnitus gitu kan, apakah tinnitus itu disebabkan oleh faktor kecemasan? Tinnitus ya tentu tidak ya, sebenarnya bukan masalah kecemasannya, tapi kecemasan itu membuat tinnitusnya itu makin tambah bergejala. Jadi kalau misalnya orang bilang tinnitus itu bikin cemas, sebenarnya iya, dan karena dia cemas, tinnitusnya makin lebih terasa. Jadi itu yang membuat banyak orang suka bingung gitu ya. Jadi sebenarnya tinnitus itu disebabkan oleh cemas atau bukan? Tentu tidak. Kalau tinnitus tidak disebabkan oleh cemas ya. Nah, sedang kita lihat beberapa di antara teman-teman itu ada yang mengalami gejala-gejala ketakutan akan kematian. Dan pertanyaannya itu, mengapa demikian? Sepertinya sih saya pernah melihat bahwa kondisi seperti ini tuh kita lihat jarang yang dikaitkan dengan sesuatu yang signifikan gitu. Jadi kalau kita tanya kenapa ya bisa begitu, nggak tahu juga ya. Pokoknya emang orang tuh khawatir mati aja. Mungkin karena sensasinya itu seperti kayak yang berhubungan dengan napas dan jantung. Tapi spesifiknya mengapa takut mati itu nggak pernah dibahas tuh. Namun masuk dalam 13 gejala panik yang seringkali terkait dengan gangguan kecemasan yang akut, yang sifatnya tiba-tiba gitu ya. Dan kalau misalnya pada pasien awal itu selalu diberikan obat tidur. Ya, obat tidur. Jadi ada beberapa yang dikasih obat penenang, ada yang dikasih tambahan obat tidur ya. Mengapa sih sebenarnya demikian? Karena kalau kita lihat ya, banyak dokter itu memandang kalau misalnya tidur kita itu nggak benar, maka kita akan jadi problem tuh. Makanya kenapa penting ya tidur dibantu dulu. Karena kalau kita mau bicara tentang apa saja yang bisa membantu kita lebih baik, itu tidur, makanan yang benar ya, kemudian olahraga, dan belajar untuk membersihkan pikiran itu dari hal-hal yang negatif ya, itu salah satu yang penting juga. Nah, cuma memang susahnya itu kalau negatif itu gimana gitu ya. Depresi, takut dengan malam hari nggak selalu sih, tapi kalau saya lihat ada beberapa pasien cemas itu memang lebih dominan khawatirnya itu pada kondisi siang ke malam, siang ke sore, siang ke malam itu sangat dominan ya. Nah kalau misalnya boleh nggak pada kondisi menyusui ya, itu tergantung. Kalau misalnya kebutuhannya ada dan memang sangat dominan perlu ya diberikan, tapi kalau memang masih bisa tanpa obat tentunya bisa. Kalau misalnya situasi ingatan sesuatu terus kemudian kebangun jantung berdebar-debar, itu biasanya banyak faktor berkaitan dengan itu.
Salah satunya problematik kecemasan itu seringkali terkait dengan ingatan-ingatan buruk ya. Ada beberapa yang khawatir seperti itu. Dan sebenarnya kayaknya banyak problem berkaitan dengan traumatik ya, di masa lalu juga seringkali gitu. Dok, kalau saya tidak enak hati sering nongkrong di tempat tetangga. Oh, gimana tuh? Kalau di tempat tetangga mungkin baik-baik aja kali ya. Sering enek dan muntah. Ya memang keluhan yang tadi kita bicarakan, bahwa keluhan mual, muntah, enek itu sebagai salah satu problem yang berkaitan dengan kondisi cemas yang terkait ya. Dispepsia organik itu apa ya? Kalau dispepsia organik berarti kan mungkin ada Helicobacter pylori atau ada gastritis ya. Dispepsia organik itu berarti ada penyebabnya. Kalau yang sering kali ketemu dengan pasien-pasien dispepsia itu kan dispepsia yang fungsional. Nah, ini menarik nih. Kalau kita lihat apakah kecemasan ada hubungannya dengan hipertiroid? Nah, betul. Jadi kalau saat ini pemeriksaan standar itu, kalau memang teman-teman sudah dalam proses terapi, ada kecurigaan ke hipertiroid itu biasanya ditandai dengan gejala-gejala yang terkait dengan hipertiroid ya. Biasanya tuh ada tremor, kemudian ada rasa panas ya, walaupun kondisinya dalam situasi sejuk ya, kemudian juga ada berdebar-debar ya. Dan terkadang tuh itu konsisten ya, beda dengan cemas yang tidak konsisten. Kalau cemas itu kan dia berdebar-debarnya tidak konsisten, jadi kadang-kadang berdebar, kadang-kadang tidak. Tapi kalau ini berdebar-debarnya cukup konsisten, terus-terusan, dan ini yang menjadi problem. Dan biasanya kalau kita mau screening tiroid itu biasanya FT4 dan TSH-nya dulu ya, dicoba untuk distabilkan. Ini yang paling utama ya. Dan kalau misalnya memang ada nggak orang cemas kemudian tiroid, terus kemudian tiroidnya itu juga membuat kondisi kecemasan yang lebih dominan, ya memang bisa begitu, karena pada dasarnya tiroid itu ada hubungannya dengan gejala-gejala cemas yang sering ditimbulkan dan harus dibantu dulu gitu ya. Sedang mengalami perasaan gak karuan, saya sedang hamil. Nah, ini harus dilihat dulu bahwa perasaan gak karuan seperti apa. Nah, terakhir ya, saya mau bicarakan tentang pengobatan, khususnya adalah tentang alprazolam. Nah, ada pertanyaan gini, saya mantan pemakai putau ya, itu heroin ya. Sekarang nyaman dengan alprazolam 0,5 selama 3 tahun dan bertahan dengan dosis tersebut. Apakah ini berbahaya? Sebenarnya kalau kita bicara tentang pemakai putau atau heroin dan kemudian dia menggunakan alprazolam untuk mengurangi rasa gitingnya yang pengennya itu, rasa kepengennya lagi atau sugesnya itu, pada beberapa orang memang demikian adanya. Makanya nggak heran teman-teman dokter jiwa adiksi biasanya mereka membiarkan pasien itu menggunakan alprazolam untuk membantu mengatasi kondisi tersebut. Tapi dosis yang dipakai biasanya sekecil mungkin. Jadi kalau udah 0,5 ini cukup kecil ya, saya kira itu sesuatu yang baik sekali kalau memang bisa dilanjutkan, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat menjaga dan meningkatkan kualitas hidup jauh lebih baik lagi ke depannya ya. Mudah-mudahan lebih bagus ke depannya semuanya. Tanyakan ke dokter jiwa yang merawat Anda kalau ada pertanyaan-pertanyaan spesifik supaya tidak saling simpang siur ya. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Semoga kita selalu ikhlas, sabar dan sadar. Salam sehat jiwa. Bye-bye.